Dan api apostolik yang menyala, itu akan punya dampak. Militansi apostoliknya jadi tinggi. Oke, itu ciri yang kedua dari pasukan apostolik, yaitu militansi apostolik yang tinggi. Saudara yang dapat pelajaran sejarah waktu kita masih sekolah, saya yakin saudara ingat ya, pasukan Jepang. Ada satu pasukan Jepang yang paling ditakuti oleh negara-negara lain. Masih ingat gak namanya apa? Yes, kamikaze. Saudaraku, pasukan kamikaze Jepang itu sangat legendaris. Itu angkatan udaranya Jepang. Ya, terdiri dari 3.860 orang yang mayoritas usianya sekitar 17 sampai 25 tahun. Tugasnya meledakkan kapal dari sekutu sebanyak-banyaknya. Jadi mereka kalau pergi berperang bukan mikirnya pulang. Mereka kalau pergi berperang mikirnya menimbulkan kerusakan terbanyak dari musuh-musuhnya. Pokok harus menang. Gak peduli nyawanya sendiri. Itu kamikaze. Itu pasukan berani matinya Jepang. Saya mau ngomong sama saudara, itu bicara tentang militansi yang luar biasa. Saya berdoa gereja Tuhan, gereja keluarga Allah dibangkitkan Tuhan jadi pasukan apostolik yang punya militansi yang tinggi. Bukan yang lembek, bukan yang biasa-biasa, bukan yang rata-rata. Tapi pasukan yang militan, pasukan yang komit, pasukan yang siap bayar harga, yang siap berkorban di garis paling depan untuk mengerjakan misi kerajaan Allah. Hanya kalau apinya menyala baru militannya bangkit. Tanpa api Roh Kudus gak bisa. Itu sebabnya, itu alasan kenapa gereja mula-mula punya orang-orang hebat seperti Rasul Paulus. Seperti Petrus. Seperti Yohanes, Yakobus. Sampai hari ini nama mereka terus diulang-ulang, disebutkan. Kehebatan mereka begitu luar biasa. Kenapa? Karena militannya dahsyat sekali. Semua murid Yesus, semuanya saudaraku tanpa terkecuali, kecuali Yudas Iskariot yang pengkhianat, ya. Tapi semua murid Yesus yang lain, semuanya mati sebagai martir bagi Injil Yesus Kristus. Wow, itu militansinya luar biasa. Rasul Paulus apalagi. Jadi ini pasukan apostolik, pasukan yang militan, pasukan yang berani mati bagi Tuhan Yesus. Mari kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Anda jarang ya dengar khotbah seperti ini kalau minggu. Ya, tapi saya percaya kalau Anda diizinkan dengar khotbah ini, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara, membangkitkan Anda jadi pasukan apostolik yang bergerak dengan urapan apostolik akhir zaman di dalam hidup saudara. Amin. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Lihat ini, pasukan apostolik itu ngomongnya gini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Diketawakan saudaraku. Tapi kalau tanpa militansi, penindasan langsung keder, langsung mundur. Tapi buat Rasul Paulus yang militansinya tinggi, api apostoliknya menyala. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Yang mana? Nothing. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Wow. Mereka enggak bahaya maut sebulan 2 bulan, sepanjang hari terus menerus. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini pasukan apostolik. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan
dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya pasukan apostolik, gereja mula-mula unstoppable. Tidak terhentikan. Mau dianiaya kayak apa? Mau kekurangan kayak apa? Mau menderita kayak apa? Mau bahaya seperti apa? Nothing stopping them. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Saya berdoa militansi yang seperti ini dibangkitkan di gereja kita. Dibangkitkan dalam hati saudara. Dibangkitkan di antara jemaat, pelayan Tuhan, ketua kelompok, seluruh leaders yang ada di gereja kita. Jadi pasukan apostolik yang apinya menyala, yang militansinya tinggi.